Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, kita masih diberi kesempatan kesehatan jasmani maupun rohani, sehingga kita diberi kesempatan untuk melanjutkan perkuliahan kita pada siang hari ini, yaitu mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia. Baik, saya dan teman saya akan melanjutkan presentasi materi dari kelompok-kelompok sebelumnya, yaitu pada kesempatan hari ini saya sendiri, M. Fahri Irawan, dan juga teman saya, Ulia Nur Izzatun Nikmah, akan menyampaikan materi yang selanjutnya, yaitu materi surat keputusan bersama 3 menteri, era baru upaya menghilangkan sistem dualisme pendidikan. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian dualisme. Perkataan dualisme adalah gabungan dua perkataan dalam bahasa Latin, yaitu dualis atau arkanismus, berfungsi membentuk kata nama bagi kata kerja. Dualisme adalah dua prinsip yang saling bertentangan. Secara terminologi, dualisme dapat diartikan sebagai dua prinsip atau paham yang berbeda dan saling bertentangan. Oleh karena itu, dualisme ialah keadaan yang menjadi dua, dan ia adalah satu sistem atau teori yang berdasarkan kepada dua prinsip yang menyatakan bahwa ada dua substansi. Kemudian sejarah dualisme pendidikan Islam. Bentuk dualisme dalam pendidikan itu dapat dilihat dari kebijakan pemerintah, baik dari kebijakan dalam Undang-Undang Pendidikan Nasional maupun peraturan pemerintah. Pergumulan antara sistem pendidikan umum dengan sistem pendidikan Islam pun terus berlangsung. Selanjutnya, pada tahun 1974, pemerintah mengeluarkan keputusan Presiden nomor 34 tahun 1972 tentang kewenangan penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, termasuk di dalamnya penyelenggaraan pendidikan agama. Keputusan itu diikuti oleh Inpres nomor 15 tahun 1974 tentang pelaksanaan keputusan Presiden tersebut. Keputusan ini mendapat tantangan keras dari kalangan Islam. Alasannya yaitu karena madrasah harus dikelola oleh Kemendikbud sebagai satu-satunya kementerian yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan nasional. Bahkan sebagian umat Islam memandang Kepres dan Inpres tersebut sebagai manuver untuk mengabaikan peranan dan manfaat madrasah. Juga dipandang sebagai langkah untuk mengurangi tugas dan peranan Kementerian Agama dan bagian dari upaya sekularisasi yang dilakukan pemerintah Orde Baru. Hal ini cukup beralasan dikaitkan dengan setting sosial politik yang berlangsung pada awal pemerintahan Orde Baru yang menerapkan kebijakan politik yang memarginalkan politik Islam sebagai pengebirian partai politik Islam. Selanjutnya, kemudian munculnya reaksi keras dari umat Islam ini disadari oleh pemerintah Orde Baru. Pemerintah kemudian mengambil kebijakan yang lebih operasional dengan mengeluarkan surat keputusan bersama atau SKB, yaitu pada tanggal 24 Maret 1975 yang ditandatangani oleh Menteri Agama, Menteri Pendidikan, dan Menteri Kebudayaan, dan Menteri Agama yaitu nomor 6 tahun 1975, nomor 037-U-1975, dan nomor 36 tahun 1975. Inti dari ketetapan dari SKB 3 Menteri ini adalah yang pertama, yaitu agar madrasah untuk semua jenjang dapat mempunyai nilai yang sama dengan ijazah sekolah umum yang setingkat. Yang kedua, agar lulusan madrasah dapat melanjutkan ke sekolah umum setingkat dan lebih atas.
Yang ketiga yaitu agar siswa madrasah dapat berpindah ke sekolah umum yang setingkat, maka kurikulum yang diselenggarakan madrasah harus terdiri dari 70% mata pelajaran umum dan 30% mata pelajaran agama. Selanjutnya yaitu pada kenyataannya dualisme pendidikan di Indonesia sampai sekarang masih melingkupi pendidikan nasional. Kementerian Agama sebagai pemegang otoritas pengelolaan pendidikan agama berhadapan dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selaku pengelola pendidikan umum sehingga muncul persoalan-persoalan, yakni dualisme dalam pendidikan di Indonesia. Adanya dualisme dalam pendidikan yakni pendidikan umum dan pendidikan agama sampai sekarang masih tampak dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, yaitu yang berbunyi jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejujuran, akademik, profesi, advokasi, dan keagamaan. Dari pasal tersebut tampak jelas terjadinya dualisme dalam pendidikan agama dan pendidikan umum. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Mbak Ulia. Persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan dampak akibat dari dualisme pendidikan di Indonesia. Munculnya dualisme pendidikan di Indonesia mempunyai dampak image yang negatif tentang yang pertama, anti agama telah dipersempit, yaitu sejauh yang berkaitan dengan aspek teologi Islam yang diajarkan di sekolah-sekolah agama selama ini. Kedua, sekolah agama telah terkotak dalam kubu tersendiri. Ketiga, sumber masukan sekolah agama dan perguruan tinggi agama Islam umumnya berkemampuan rendah, maka mutu tamatannya adalah tergolong kelas 2. Keempat, kegiatan keagamaan dan api keislaman di IAIN dan perguruan agama Islam kurang menonjol dan kurang dirasakan dibandingkan dengan perguruan tinggi umum. Dampak lain dualisme pendidikan adalah bahwa meskipun madrasah yang dikelola oleh Kementerian Agama secara institusi telah diakui oleh UU SPN nomor 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Namun perwujudan makna pengakuan tersebut masih belum sesuai dengan jiwa undang-undang tersebut. Hal ini dapat dilihat dari alokasi anggaran untuk pembinaan dan pengembangan mutu madrasah belum sebanding dengan anggaran yang diberikan kepada sekolah-sekolah yang berada dalam naungan Kemendikbud. Dengan perhatian pemerintah yang tidak seimbang antara kedua lembaga pendidikan tersebut, maka sangat logis bila kemudian mutu pendidikan Islam, khususnya madrasah, berada di bawah pendidikan umum. Kemudian, solusi dalam menangani dualisme pendidikan di Indonesia. Dalam rangka menyikapi dan menangani dualisme pendidikan di Indonesia, maka ada beberapa langkah yang ditawarkan, yaitu yang pertama, harus ada keberanian pemerintah dan DPR untuk merevisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau UU SPN, terutama pasal yang mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, mengingat adanya dampak-dampak negatif yang dimunculkan terhadap perkembangan pendidikan nasional. Kedua, harus ada keinginan yang kuat dan action ternyata dari pihak perguruan tinggi baik PT UN maupun PT AI sebagai lembaga keilmuan dan pencetak agent of change dalam mengintegrasikan ilmu umum dan ilmu dan agama itu sendiri dan dilanjutkan dengan sosialisasi pemahaman berupa kajian-kajian kepada pemerintah dan masyarakat akan dampak-dampak yang ditimbulkan jika dualisme pendidikan di Indonesia ini terus dipertahankan. Ketiga, masyarakat harus mengubah cara pandang terhadap dualisme pendidikan, bahwa pendidikan yang diselenggarakan oleh dua lembaga dalam sebuah negara dan menyebabkan kebingungan dan tumpang tindih antar lembaga yang menaungi pendidikan di Indonesia. Demikian materi dari kelompok kami tentang
surat keputusan bersama 3 Menteri era baru upaya menghilangkan sistem dualisme pendidikan. Kami selaku kelompok dan selaku ketua, Mas Fahri dan anggota, saya mohon maaf apabila selama menyampaikan materi ada kesalahan dan kekurangan. Demikianlah, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.